Di sini saya akan ngomongin fakta pahit dalam hidup, ya apa yang kita semua harus sadari, dan ini adalah hasil dari analisa saya pribadi dari 15 tahun bekerja dan juga berbisnis ya. Semoga kalian yang mendengarkan ini bisa terbukakan pikirannya dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oh ya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya di bawah supaya nanti kalau misalnya ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Dan videonya bisa muncul di home feed kalian. Fakta pahit yang pertama adalah nasihat dari orang terdekat kita itu belum tentu adalah nasihat yang benar. Jadi seringkali kita terjebak di dalam situasi di mana kita itu mencari nasihat dari bukan orang yang tepat. Misalnya, kalian dari keluarga miskin, orang tua kalian miskin nih, nggak punya bisnis dan bekerja dengan gaji yang sangat rendah. Ini saya hanya untuk contoh ya, sorry ya kalau misalnya saya agak straightforward. Misalnya kalian ingin mulai bisnis, kalian tendensinya apa? Minta pendapat ke orang tua kalian, dan dia akan seperti apa responnya. Dia akan berikan pendapat dia, dan terkadang dia akan seakan-akan dia adalah expert di bidangnya pada saat memberikan nasihat itu. Ini sangat bahaya sekali, karena ya dia belum pernah menjalankan bisnis misalnya, kemudian dia memberikan saran bisnis ke kalian yang nggak tepat. Ini kayak kalian mau belajar berenang ke orang yang nggak bisa berenang. Ini contoh yang paling pas ya. Maksudnya kalau misalnya kalian ingin belajar berenang, ya belajarlah dari orang yang bisa berenang. Jadi ini juga hasil refleksi saya terhadap apa yang saya lakukan. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu, saya memulai bisnis pertama saya, yaitu escape room. Bisnisnya cukup simple, jadi kita sewa rukonya itu kita renovasi, kemudian setelah kita renovasi, ya nanti orang datang, dia bisa main di dalam ruangan, dia harus bisa keluar dari satu ruangan dalam 2 jam. Dia bayar untuk 2 jam itu. Bisnisnya cukup simple. Tapi saya ingat ini kan bisnis pertama saya. Saya jalankan ketika saya masih kerja di perbankan. Saya ingat waktu itu pada saat saya konsultasi bisnis, saya konsultasinya ke teman yang nggak punya bisnis. Tapi dia lebih senior. Dia lebih senior dari saya di dalam perbankan, tapi dia nggak punya bisnis. Saya tanyanya ke dia, ini gimana ya? Ini gimana ya? Semua saya tanya. Bisnisnya berjalan dengan segala problem yang dialami dan akhirnya profitable. Itu kita belajar sangat banyak sekali dan ternyata yang disampaikan oleh teman saya yang memang bukan pebisnis itu banyak yang kurang tepat. Dari sisi pembagian saham, dari sisi apa yang harus diperhatikan ketika mau mulai bisnisnya di awal, banyak sekali yang nggak tepat. Nah, semakin ke sini saya semakin nyadar tentang hal ini. Jadi kalau misalnya kita mau minta nasihat, mintalah nasihat ke orang yang tepat. Ya jangan sampai kita terjebak di situasi gimana kita kenalannya nggak banyak, kita akhirnya terpaksa nanya ke orang yang nggak tepat. Mau mulai bisnis kenanya yang nggak punya bisnis. Mau belajar bahasa Inggris nanya ke orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kan aneh gitu. Makanya ini adalah salah satu value di aplikasi yang saya bangun ya. Aplikasi Growin, bagi kalian yang tahu, ini di dalamnya narasumbernya semuanya memang benar-benar praktisi, yang memang mereka punya pengalaman nyata di bidangnya. Inilah narasumber yang kita undang untuk membagikan knowledge mereka yang sifatnya teknis untuk dipelajari oleh para pebisnis, ya orang-orang yang mau belajar bisnis ataupun membesarkan bisnisnya. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian ingin meminta nasihat terkait dengan sesuatu yang kalian ingin kejar, maka mintalah nasihat ke orang yang tepat. Ini hal yang simple tapi seringkali dilupakan. Kemudian fakta pahit kedua adalah hidup kamu ada di tangan kamu sendiri. Nah, banyak orang nyadar ini ketika dia sudah cukup berumur. Di umur 30, 35, 40 dia baru sadar. Nggak ada yang akan datang dan nolong nih. Hidup memang ada di tangan kita sendiri. Yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh pada apa yang terjadi pada hidup kita di tahun-tahun ke depan. Dan banyak orang yang punya mindset itu go with the flow ya, mengikuti arus. Jadi kalau arus ngarah ke kiri, kita ikut ke kiri. Arus ngarah ke kanan, kita ikut ke kanan. Saya sangat tidak setuju dengan mindset ini ya, karena kalau misalnya arusnya membawa kita ke arah yang baik, oke. Tapi kalau arusnya membawa kita ke arah yang jelek gitu ya, ke tempat yang buruk, ya matilah kita. Tanpa planning, tanpa proaktivitas. Jadi saya lebih setuju kita itu hidup dengan proaktivitas. Kita mengejar goal yang kita sudah set. Coba kalian renungkan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, apa yang kalian sudah capai. Coba kalian tulis satu persatu. Kalau misalnya nggak banyak, ya mungkin tahun-tahun ke depan akan sama. Mungkin 2028, 2032 dan seterusnya sampai Indonesia Emas 2045, hidup kalian akan gini-gini aja. Karena ya kalian nggak merubah hidup kalian, kalian nggak mengeksekusi gitu. Walaupun kalian mungkin banyak ide ya untuk merubah hidup kalian, membesarkan bisnis kalian, memulai bisnis, menjadi content creator, atau apapun itu, kalian punya banyak idenya tapi nggak dilakukan. Nah jadi kalian harus sadar kalau kalian itu berada di tangan kalian sendiri. Mendengarkan motivasi berjam-jam setiap hari tidak akan merubah hidup kalian.
Yang akan merubah hidup kalian adalah ketika kalian mengeksekusi ide yang kalian pikirkan di kepala kalian. Ya, banyak orang yang terjebak mendengarkan motivasi berjam-jam setiap hari tentang sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi dia nggak lakukan sama sekali. Terutama mendengarkan motivasi ya. Setiap hari kita berjam-jam dengerin motivasi memang bisa bantu kita termotivasi. Tapi kalau misalnya nggak dieksekusi, apa yang ada di kepala kita itu sama aja. Jadi ingat, hidup kalian ada di tangan kalian, dan itu akan berubah ketika kalian mulai eksekusi dan take action. Fakta pahit yang ketiga adalah ada orang di sekitar kita yang menganggap kita itu saingan. Terkadang orang itu bisa polos ya, menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya itu mau dia untuk maju. Nggak pernah menganggap sebagai saingan. Jadi kalau misalnya kita maju, semuanya yang ada di sekitar kita itu ikut senang. Tapi coba kalian bayangin, misalnya tiba-tiba ya, kalian punya teman, coba kalian pikirkan satu teman kalian tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba naik pangkat, jadi direktur perusahaan besar, tiba-tiba bisnisnya jadi besar, sukses, terkenal. Apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin dari kalian ini sebagian ada yang ikut merasa senang, karena kalian adalah orang-orang yang niatnya baik. Tapi ada orang di luar sana yang malah cemburu gitu. Ya dia berasa kompetisi banget, dia ngerasa kenapa dia nggak bisa ya. Dia malah mendoakan si orang ini kalau bisa turun lagi nih. Jadi mentalnya mental kepiting ya. Kalau kalian tahu mental kepiting, kalau misalnya kepiting itu ditaruh di dalam satu ember, ketika ada yang mau keluar dari ember itu, kepiting yang lain tuh capit dia tarik balik ke bawah. Mentalnya adalah kalau bisa orang lain itu maksimal sama atau di bawah dari dia. Jadi orang lain boleh maju, tapi nggak lebih maju dari dia. Banyak orang yang seperti itu. Makanya, saya selalu mengingatkan ya, nggak perlu kita mengumbar-ngumbar kesuksesan kita. Kalian dapat 1M pertama kalian, dapat 100 juta pertama kalian, atau kalian mulai bisnis dan berjalan dan profit. Nggak perlu diumbar-umbar. IG story, kemudian kalian tulis di X gitu ya, atau kalian WA ke teman-teman di grup. Nggak perlu, karena nggak semua orang senang dengan pencapaian kalian. Nah ini satu fakta pahit ya, yang nggak semua orang paham ya. Tapi ketika sudah ada sesuatu yang buruk terjadi, baru paham gitu. Ya salah satu contohnya apa? Contohnya ini yang kayak kemarin viral. Foto saya pesawat jet, tadinya ingin kasih lihat orang bahwa hidupnya adalah glamor gitu ya, tapi ternyata dipakai, di screenshot, dipakai untuk menyerang balik. Dan ini bisa terjadi ke kita juga. Kalian kalau sharing-sharing gitu, nggak semua orang itu mindsetnya adalah senang dengan pencapaian kalian. Kalian harus paham aja tentang fakta pahit ini. Karena ada orang yang bisa bermuka dua ya. Di depan dia bisa ketawa, tapi di belakangnya itu dia benci dengan kita. Ya jadi kita jadi orang jangan terlalu polos. Harus paham memang di dunia itu ada variasi sifat orang-orang. Ya ada orang yang memang baik, mau orang sekitarnya semuanya maju, tapi ada orang yang nggak seperti itu. Ya, ini memang harus dipahami aja. Kemudian, fakta pahit selanjutnya adalah teman terdekat kalian ya belum tentu adalah teman kalian. Dan ini orang juga banyak yang lupa ya dengan ini. Jadi, menganggap bahwa teman terdekat ini bisa selamanya menjadi teman terdekat, ya baik kalau seperti itu ya. Ada yang seperti itu saya tahu. Orang-orang yang saya kenal yang sudah umurnya cukup tua, 50-60, mereka teman baik puluhan tahun, ada. Tapi ada yang nggak seperti itu. Di tengah jalan berantem, konflik. Apalagi yang mulai bisnis bareng ya. Saya kenal yang bukan mulai bisnis bareng konflik karena suatu permasalahan, pinjam-meminjam dan sebagainya. Dan saya juga ada kenalan orang-orang yang tadinya teman baik dan karena bisnis itu pecah. Dan satu implikasinya adalah yang perlu dipelajari, jaga rahasia kamu ke diri kamu sendiri. Jangan sampai karena kamu sudah sangat dekat dengan seseorang, semua rahasia diceritakan. Ada apa-apa semua diceritain ke teman terdekat. Karena nanti kalau misalnya sudah pecah, itu bisa dijadikan senjata untuk menyerang balik. Saya beberapa kali ya ketemu dengan orang, dia bisa ceritain satu rahasia buruk dari orang yang dia kenal yang tadinya adalah teman terdekat. Kenapa? Karena diceritain pas jadi teman terdekat. Jadi lebih baik memang ada hal-hal yang kita nggak usah cerita keluar. Ya, hal-hal yang bersifat privat, bersifat keluarga kalian pribadi, atau kekurangan dari keluarga kalian. Keep it yourself. Jaga dan nggak perlu diceritain keluar. Dan satu lagi hal yang selalu saya ulang-ulang, yaitu pentingnya orang terdekat dalam hidup kalian. Ya, saya sudah bilang ini berkali-kali ya, ngefeknya ke motivasi, ke ambisi, ke cara berpikir, ke ilmunya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang terdekat, gak ada ambisi, negatif, selalu menjelek-jelekan orang ketika bertemu, lama-lama kita akan menjadi seperti itu. Jadi, bukan memutus hubungan pertemanan, tapi mengurangi interaksi dengan orang-orang yang seperti itu. Dan memang saya tahu, susahnya itu adalah ketika kalian memutuskan untuk berubah. Misalnya sekarang, kalian memutuskan untuk berubah nih. Oh, gue mau jadi yang lebih baik nih. Kejar karir gue. Kejar gue punya bisnis. Apapun itu,
ada posisi di mana kalian belum menemukan lingkaran baru, belum ada teman-teman baru yang sefrekuensi, yang sama-sama memaju dan positif, tapi di saat yang bersamaan, kalian mau meninggalkan yang lama nih, yang lingkarannya itu negatif. Jadi kalian berada di tengah-tengah, yang di mana belum ada teman. Dan ini kita bisa berasa kesepian, dan kalian harus terbiasa dengan itu, karena ini adalah bagian dari prosesnya. Dan nanti ketika menemukan circle baru yang positif, ya hidup kalian akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian fakta pahit selanjutnya itu adalah kita nggak tahu kapan kita akan mati ya. Semua orang berasumsi bahwa mereka akan hidup sampai umur 80 ya. Kerja sampai umur 60, pensiun sampai umur 80 senang-senang gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Banyak orang yang meninggal di usia muda juga. Bahkan saya sendiri ya punya kenalan beberapa di umur 30, umur 20 sama umur 42 itu sudah meninggal. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga udah meninggal. Jadi kita nggak tahu orang itu akan mati kapan. Dan termasuk kita sendiri ya. Nah, implikasinya apa? Ya karena kita tahu bahwa kita nggak tahu kapan akan pergi meninggalkan planet bumi. Maka idealnya kita tidak menunda-nunda apa yang menjadi goalnya kita. Jadi kalau kalian punya goal, tulis goal kalian dan eksekusi dari sekarang. Jangan prokrastinasi. Sama seperti kata Steve Jobs. Steve Jobs sadar tentang hal ini dari dia muda. Jadi di saat dia muda, dia udah sadar dan dia membuat suatu kebiasaan. Tiap hari, dia itu lihat ke kaca dan dia tanyakan ke diri dia sendiri, apakah dia akan melakukan yang akan dia lakukan pada hari tersebut kalau dia tahu di hari selanjutnya dia sudah meninggalkan planet bumi. Menurut saya ini salah satu cara yang cukup efektif ya, jadi mengingatkan kalau waktu ini tuh singkat. Jadi jangan menunda-nunda, karena sayang banget dan waktu ini berlalunya dengan cepat. Jadi kalau misalnya ada goal, lakukan dari sekarang tanpa prokrastinasi. Dan kemudian fakta pahit yang terakhir adalah kebanyakan orang itu memikirkan dirinya sendiri. Pernah nggak kalian ada teman lama yang nggak pernah kontak, tiba-tiba dia kontak dan dia mau ketemu, ngajak chat. Kalian berasanya, wah nostalgia nih, bareng chat-chat, seneng-seneng. Ternyata dia mau pinjem duit. Ternyata dia nawarin produk. Ya ada sesuatu di balik dia mau ketemu kita. Kenapa? Bukan karena mau nostalgia. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan memikirkan diri sendiri. Apalagi kalau sudah umur 30 ke atas ya, sudah ada tanggungan, merasa bahwa waktu itu sangat penting harus dijaga, ada waktu yang harus dialokasikan untuk keluarga, jadi di luar waktu untuk keluarga adalah waktu untuk mencari uang misalnya. Maka dia akan memikirkan dirinya sendiri. Dan menurut saya ini sesuatu yang wajar juga ya, karena kita semua juga memikirkan diri kita sendiri. Cuman kita mesti aware bahwa orang-orang itu memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kalau kalian misalnya lihat ada satu influencer naik mobil mewah, yang kalian pikirkan apa? Kalian pengen suatu saat kalian punya mobil itu. Kalian bukan berpikir kalau, wih dia hebat nih, kapan ya dia beli mobil yang lebih mewah? Kapan ya dia punya rumah yang gede? Nggak seperti itu. Kebanyakan dari kalian akan mikir, kapan ya kalian bisa punya mobil itu? Karena kita tendensinya memang memikirkan diri kita sendiri. Dan di luar sana nggak semua orang itu baik ya. Ada orang-orang yang memang punya niatan jahat. Ini juga satu pelajaran yang saya pelajari ya. Hidup itu jangan jadi orang yang polos. Kalau misalnya ketemu orang, selalu pikirkan dua sisi. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang nawarin sesuatu, mikirin dua sisi. Ini dia benar-benar baik atau dia ada kemungkinan lain yang kita nggak tahu. Ya saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu ya. Dia datang dengan niatan baik sepertinya, dan saya dengan polos menganggap semua orang itu baik dan sangat positif ya melihatnya, tapi ternyata orang itu ujungnya menipu gitu. Jadi kita harus belajar untuk bisa lihat dua sisi. Ketika kita deal sama orang, kita harus bisa pelajari orang tersebut. Ini orangnya kira-kira seperti apa ya? Dari cara ngomongnya, dari dia ceritakan masa lalunya misalnya, atau dari kesehariannya dia. Dia tuh orangnya tipe-tipe yang kayak gimana? Ya, dan selalu cross-check. Kalau misalnya dia menawarkan sesuatu, mengajak kerjasama, mengajak ketemu, pikirkan plus minusnya. Selalu pikirkan plus minusnya. Ya walaupun memang saya selalu ajarkan untuk punya positive mindset, tapi selalu punya kacamata yang melihat dua sisinya. Supaya kita mengambil keputusannya itu lebih solid gitu. Jadi ini adalah 6 fakta pahit yang menurut saya penting ya untuk dijadikan perenungan. Semoga membantu ya.